Berikut ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori perkembangan. Yang pertama adalah teori perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Cullen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang terakhir, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Masa kanak-kanak awal merupakan periode perkembangan yang terjadi mulai akhir masa bayi hingga sekitar usia 5 atau 6 tahun. Kadang periode ini disebut tahun prasekolah. Kelas 1 sekolah dasar biasanya menandai akhirnya periode ini. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masa kanak-kanak pada awal masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai usia 6 tahun, yang mana bisa disebut juga dengan periode prasekolah. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik berat badan maupun tinggi badan, serta kekuatannya memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Yang kedua, perkembangan kognitif. Kognisi artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Ada 2 tahap menurut teori kognitif, yaitu yang pertama, tahap praoperasional menurut Piaget. Imajinasi anak prasekolah bekerja sepanjang waktu, dan jangkauan mental mereka tentang dunia mereka terus berkembang sepanjang waktu. Piaget menggambarkan kognitif anak prasekolah sebagai praoperasional. Pemikiran praoperasional adalah periode di mana penantian yang nyaman untuk menuju tahap berikutnya, yakni pemikiran operasional konkret. Akan tetapi, label praoperasional menekankan bahwa anak tersebut belum menunjukkan suatu operasi, yaitu tindakan-tindakan internalisasi yang kemampuan anak melakukan secara mental apa yang sebelumnya hanya dapat mereka lakukan secara fisik. Operasi adalah tindakan mental 2 arah, penambahan dan pengurangan jumlah secara mental, dan mental adalah contoh operasi. Yang kedua, teori Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Dalam teori Vygotsky, anak-anak lebih sering digambarkan sebagai makhluk sosial daripada teori Piaget. Mereka mengembangkan cara-cara mereka dalam berpikir dan pemahaman, terutama melalui interaksi sosial. Perkembangan kognitif mereka bergantung pada alat yang disediakan oleh masyarakat, dan pikiran mereka dibentuk oleh konteks budaya tempat mereka tinggal. Jika dibandingkan, menurut teori Piaget, anak berkembang dari kemampuannya sendiri, sedangkan menurut Vygotsky, anak berkembang karena dibantu oleh lingkungan sekitar mereka. Yang berikut adalah teori perkembangan psikososial. Masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Pada masa-masa ini perkembangan biologis dan fisik berjalan dengan sangat pesat. Akan tetapi, secara sosiologisnya, anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungannya, terutama keluarga. Oleh karena itu, pada masa anak-anak awal ini, keluarga sangat berperan penting dalam mempersiapkan anak untuk terjun ke lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Adapun perkembangan psikososial yang terjadi pada masa ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, perkembangan emosi. Selama awal masa kanak-kanak, emosi sangat kuat. Saat ini
merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak keluar dari fokus dalam arti bahwa ia mudah terbawa ledak-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Hal ini tampak mencolok pada anak-anak usia 2,5 sampai 3,5 tahun dan 5,5 sampai 6,5 tahun. Meskipun pada umumnya hal ini berlaku pada hampir seluruh periode masa anak-anak awal. Emosi yang tinggi kebanyakan disebabkan oleh masalah psikologis. Biasanya para orang tua hanya memperbolehkan anak melakukan beberapa hal saja, padahal sang anak merasa ia mampu melakukan lebih banyak lagi, sehingga pada akhirnya anak pun akan menolak larangan orang tua dan cenderung akan memberontak. Anak pun akan meledak amarahnya jika ia tidak bisa melakukan sesuatu yang dianggap dapat dilakukan dengan mudah. Yang berikut adalah perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Perkembangan moral pada awal masa kanak-kanak awal masih dalam tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan karena perkembangan intelektual anak-anak belum mencapai titik di mana ia dapat mempelajari atau menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salah. Awal masa anak-anak ditandai dengan apa yang oleh Piaget disebut moralitas melalui paksaan. Dalam tahap perkembangan moral ini, anak-anak secara otomatis mengikuti peraturan-peraturan tanpa berpikir atau menilai. Pada awal masa anak-anak, perkembangan moral tidak begitu pesat berkembang. Hal ini disebabkan oleh pemikiran intelektual anak-anak belum bisa mencapai pemahaman mengenai prinsip-prinsip benar dan salah. Pada masa ini, anak-anak belum bisa membedakan hal-hal yang benar untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Pada masa ini, anak-anak hanya mengikuti peraturan yang telah ada tanpa ia mengetahui guna ataupun fungsi dan juga tanpa menilai apakah peraturan tersebut benar atau salah. Dengan demikian, menurut urutan waktu, masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun. Perkembangan biologis pada masa-masa ini berjalan pesat, tetapi secara sosiologis ia masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting untuk mempersiapkan anak-anak untuk bisa beradaptasi ke dalam lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik berat badan maupun tinggi badan, serta kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangan kognitif anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Pada masa ini, perkembangan biologis dan fisik berjalan dengan sangat pesat dan cepat. Akan tetapi secara sosiologisnya, anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungannya, terutama keluarga. Terima kasih.